Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat satu minggu ini atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kita mau memberikan waktu kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita datang dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di dalam satu minggu ini Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh mencari nafkah. Itu semua hanya oleh karena kebaikan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani seluruh aktivitas kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh memuliakan Tuhan melalui setiap pujian kami. Bahkan kami rindu kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada hari Tuhan. Bila Tuhan memakai setiap kami Tuhan secara luar biasa, karena kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas. Engkau Allah yang akan memampukan kami Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh pulang dengan berkat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan melalui setiap pujian kita. Haleluya Yesus. Oh
kita tinggikan di dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang selalu ada bagi kita, Allah yang selalu memberkati kehidupan kita. Kita akan terus memuji Tuhan. Dialah Tuhan yang maha besar, Dialah Tuhan yang maha dahsyat, Dialah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Kita angkat pujian ini, Tuhanku maha besar. Terbesar, Dialah Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, apapun itu permasalahan yang kita hadapi, kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mujizat Tuhan ada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya bagi kita. Kita angkat pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat
Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, salam damai sejahtera untuk kita semua, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu saudaraku dalam keadaan baik dan sehat, dan saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan penuh dengan sukacita, amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan Yesus agar kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat ya Allah. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan pada pagi ini juga kami bersyukur kami telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah meskipun secara online, tapi tidak mengurang semangat kami untuk senantiasa beribadah, mencari hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami ya Tuhan, dan tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menerangi hati kami, dan biarlah Tuhan yang menggarap hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan atau benih firman Tuhan ditabur akan bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Allahku. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang satu tema atau topik yang menarik tentang pernikahan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah dapat belajar, dan juga yang belum atau yang akan menikah juga dapat belajar sehingga dapat mengantisipasi dan memahami apa yang harus dilakukan dan prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan di dalam pernikahan. Nah, itu sebabnya mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah prinsip pernikahan Kristen. Prinsip pernikahan Kristen. Setelah Tuhan Yesus mengajar di Galilea, ia berangkat ke Yudea di seberang sungai Yordan. Matius menulis dalam Injilnya, ketika Tuhan Yesus sampai ke Yudea, ada dua jenis motivasi orang datang kepada Yesus. Yang pertama, ada orang yang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus.
Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan mereka di sana dalam ayatnya yang kedua. Tetapi ada juga golongan orang Farisi yang datang kepada Yesus ingin mencobai Tuhan Yesus perihal tentang perceraian di dalam ayatnya yang ketiga. Golongan pertama mengikuti Yesus sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sementara golongan kedua yaitu orang Farisi hendak mencobai, hendak menjebak Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun pernikahan yang berkenan kepada Allah tidaklah semudah yang kita pikirkan. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan juga menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh, sebagai panduan dalam menjalani pernikahan tersebut. Masalahnya adalah banyaknya pernikahan yang hancur, pernikahan yang gagal, termasuk juga dialami oleh anak-anak Tuhan di masa kini. Faktor umum yang membuat pernikahan hancur atau gagal adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian adanya masalah ekonomi, kesulitan keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan juga adanya orang ketiga. Orang ketiga ini bisa keluarga, bisa orang tua, bisa family, atau juga pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Bapak Ibu Saudaraku, berdasarkan data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tahun 2021 terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup. Artinya masih punya pasangan tetapi mereka bercerai. Dengan kata lain, masalah pernikahan ataupun perceraian ini adalah PR besar yang harus dipikirkan dan diselesaikan oleh bangsa kita dan juga termasuk gereja-gereja Tuhan di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apa prinsip pernikahan Kristen menurut Matius pasal 19 ini? Bapak Ibu Saudaraku, jika kita perhatikan ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat 4 dan 5 ini, saya menemukan prinsip yang pertama dalam pernikahan Kristen, yaitu pernikahan adalah desainnya Tuhan. Pernikahan merupakan desainnya Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang Farisi pada waktu itu, bahwa sejak semula manusia, baik laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging dalam ayatnya yang kelima. Artinya Tuhanlah yang mendesain, Tuhanlah yang membentuk, Tuhanlah yang berkehendak, Tuhanlah yang mendesain bersatunya dua insan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga mereka membentuk suatu lembaga yang baru yang disebut keluarga lewat pernikahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Juliaman Sinaga dalam bukunya 7 Pilar Pernikahan berkata, Allah sebagai desainer pernikahan telah mendesain pernikahan sebagai sesuatu yang sangat indah. Pernikahan merupakan satu lembaga ciptaan Allah yang tertua dalam dunia ini. Menurut Juliaman Sinaga, bahwa Allah yang mendesain pernikahan, bahkan pernikahan merupakan lembaga yang tertua yang diciptakan oleh Allah sebelum ada kerajaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Kejadian pasal 1 ini kita melihat bahwa Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberkati mereka untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Artinya Tuhanlah yang mendesain, Tuhanlah yang berkehendak, Tuhanlah yang menentukan pernikahan itu terjadi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu bahwa pernikahan kita adalah desainnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, dibentuk oleh Allah, marilah kita menjaga pernikahan itu dengan takut dan gentar akan Allah. Mari kita menjaga pernikahan itu dengan bertanggung jawab di hadapannya. Karena kelak nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip yang pertama, pernikahan Kristen adalah dimulai dari Allah. Allah yang mendesain, Allah yang membentuk, Allah yang menentukan. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 5. Firman Tuhan berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu saudaraku, prinsip yang kedua pernikahan Kristen menurut Matius pasal 19 ini adalah pernikahan merupakan bersatunya suami istri dalam Tuhan. Pernikahan merupakan bersatunya suami dan istri di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian menjadi bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya, yaitu laki-laki, yaitu suami dan istrinya yang sah, menjadi satu daging dalam berkat anugerah Tuhan. Artinya, dalam pernikahan itu, Tuhan telah menjadikan mereka satu, yaitu suami dan istri yang sah dalam pernikahan kudus Tuhan. Sehingga mereka menjadi satu daging, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Pak Jaliaman Sinaga, beliau adalah seorang yang konsen di dalam keluarga dan mempunyai banyak buku tentang keluarga. Ia berkata bahwa pengertian satu daging adalah benar-benar bersatu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Satu daging menurut Jaliaman Sinaga bahwa benar-benar bersatu suami istri, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bersatu secara jasmani yaitu ditandai dengan persetubuhan atau hubungan biologis suami istri yang sah, yang dilakukan sebagai bagian dari kehidupan suami dan istri. Jadi kalau ada suami istri tidak melakukan hubungan suami istri, kita perlu pertanyakan, apakah ini satu daging atau tidak. Kemudian bersatu secara rohani, yaitu kehendak Tuhan yang menyatakan bahwa mereka menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Bapak Ibu saudaraku, secara rohani menjadi satu daging artinya bahwa suami istri yang telah diberkati dalam pernikahan kudus oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan lagi oleh siapapun kecuali maut yang memisahkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang Tuhan tetapkan adalah bersatunya suami istri menjadi satu dalam jasmani ataupun rohani. Tuhan yang menyatukan, bukan manusia. Tapi Tuhan Allah yang menyatukan suami istri sehingga menjadi satu tubuh, satu daging secara jasmani ataupun secara rohani. Hal ini menunjukkan suatu keintiman suami istri. Kesatuan itu harus tetap dijaga. Itu sebabnya jangan memberikan peluang orang ketiga untuk merusak hubungan pernikahan yang telah dikuduskan oleh Tuhan tersebut. Jangan berikan peluang orang lain, baik keluargamu, baik siapapun itu, untuk merusak pernikahanmu. Undang Yesus, suami istri bersatu untuk
mempertahankan pernikahan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, prinsip yang kedua pernikahan Kristen adalah bersatunya suami istri dalam Tuhan. Yang ketiga, prinsip pernikahan Kristen menurut Matius pasal 19, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, prinsip yang pertama di dalam pernikahan Kristen adalah Tuhan yang mendesain, Tuhan yang memulai, Tuhan yang membentuk pernikahan tersebut. Yang kedua, pernikahan Kristen adalah bersatunya suami istri, di mana Tuhan yang mempersatukan suami istri di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, prinsip pernikahan Kristen menurut Matius pasal 19 dalam ayatnya yang ke-6 adalah pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Adapun latar belakang mengapa orang Farisi bertanya tentang perceraian tersebut kepada Tuhan Yesus adalah karena pada waktu itu adanya dua pandangan yang berbeda tentang perceraian, yaitu adanya pandangan dari aliran Syami dan juga pandangan dari ajaran Rabi Hillel pada waktu itu. Ajaran dari golongan Syami, mereka ketat dan beranggapan bahwa perceraian itu sah apabila si perempuan atau istri melakukan tindakan yang memalukan. Sementara ajaran dari Rabi Hillel begitu luas, bahkan ia mengizinkan perceraian dengan alasan apapun. Tentu Tuhan Yesus tidak menganut salah satu dari paham tersebut. Tetapi Tuhan Yesus mengutip maksud awal Allah menciptakan manusia, bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam ayatnya yang ke-6. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan telah mempersatukan pernikahan dalam pernikahan kudus. Dan kita telah berjanji untuk setia di hadapan Tuhan dan gerejanya. Itu sebabnya marilah kita pegang teguh janji pernikahan kita untuk tetap setia sampai maut memisahkan. Karena ketika Tuhan telah mempersatukan kita dalam pernikahan kudusnya, tidak ada satupun manusia yang boleh menceraikannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pandangan Tuhan Yesus tentang perceraian? Jika kita perhatikan Matius pasal 19 ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan tentang pandangan Yesus tentang perceraian. Pertama, sejak semula atau sejak zaman Adam dan Hawa, sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan Allah tidak menghendaki atau tidak memerintahkan manusia untuk bercerai. Dalam ayatnya yang ke-8 bagian B. Bahkan dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16 berkata bahwa Tuhan membenci perceraian. Artinya Tuhan tidak memerintahkan untuk bercerai. Tuhan tidak suka dengan perceraian. Tuhan membenci perceraian. Yang kedua, perceraian itu terjadi bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendak manusia. Karena kedegilan hati manusia, karena kekerasan hati manusia, karena dosa manusia, karena ketidaktaatan manusia akan firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-8 bagian A. Jika memang harus bercerai, kata firman Tuhan, karena alasan tertentu, yaitu karena berzina. Kata berzina di sini dalam bahasa Yunaninya adalah porneia, yaitu sexual immorality. Perilaku seksual yang tidak bermoral, percabulan yang sering dan terus-menerus dilakukan sehingga harus bercerai, tidak ada jalan lain. Tuhan tidak memerintahkan, tapi jika hal itu terjadi, ketika perceraian itu terjadi, maka firman Tuhan berkata,
tidak boleh menikah lagi kepada orang lain. Jika si A memutuskan atau menceraikan istrinya si B karena porneia itu, maka si A suaminya tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Dan sebaliknya, jika si istri menceraikan suaminya, maka si istri juga tidak boleh menikah dengan suami atau laki-laki yang lain kecuali kembali kepada suami atau kepada istrinya. Kita melihat 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan berkata, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, surat Paulus kepada jemaat di Korintus begitu jelas dan tegas bahwa Tuhan memerintahkan supaya seorang istri atau seorang suami tidak boleh menceraikan istri atau suaminya. Dan jika harus bercerai, maka tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain, atau kembali kepada istri atau kepada suami awalnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah dari Matius pasal 19 ini kita menemukan ada beberapa prinsip kebenaran tentang pernikahan Kristen. Yang pertama, pernikahan Kristen adalah Tuhan yang membentuk, inisiatifnya Tuhan, desainnya Tuhan. Itu sebabnya hargai apa yang telah Tuhan lakukan dalam pernikahan kita. Yang kedua, Tuhan yang mempersatukan kita. Tuhan yang mempersatukan suami dan istri. Tuhan yang mempersatukan engkau dengan istrimu. Tuhan yang mempersatukan engkau dengan suamimu. Itu sebabnya mari jangan biarkan kesempatan orang ketiga untuk merusaknya. Jangan berikan peluang untuk orang ketiga untuk merusaknya. Libatkan Tuhan dalam pernikahan saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan yang mempersatukan pernikahan. Itu sebabnya tegas firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun manusia yang boleh menceraikannya. Tidak seorang pun manusia yang dapat menceraikannya. Karena Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak memerintahkan untuk bercerai. Tuhan tidak memperbolehkan untuk bercerai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga pernikahan kita yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingat janji setia kita yang kita janjikan, yang kita telah ikrarkan kepada Tuhan dan gerejanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pernikahan kita dan juga keluarga kita. Barang siapa yang akan di antara jemaat yang muda yang akan menikah ataupun sebentar lagi akan menikah dan lain sebagainya, mari ingat apa kata firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar dari firman-Mu ya Tuhan, bagaimana sesungguhnya pernikahan Kristen seperti yang Tuhan inginkan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan kami kemampuan, komitmen, dan juga ketaatan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Agar kami yang sudah menikah ini Tuhan dapat mempertanggungjawabkan, memelihara pernikahan kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Meskipun banyak cobaan, banyak tantangan, banyak perbedaan, tetapi kami mau tetap mempersatukan pernikahan kami di dalam kasih Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang belum menikah ataupun yang akan menikah. Biarlah Tuhan Yesus memberikan mereka pondasi yang kuat sesuai dengan firman Tuhan. Agar kelak mereka dapat membangun pernikahan mereka, keluarga mereka yang kokoh dan kuat seperti yang Tuhan rindukan. Hamba berdoa jikalau ada keluarga-keluarga yang hampir menuju kepada kehancuran. Hubungan suami istri yang tidak baik, adanya perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya ketidakcocokan, adanya cekcok karena ekonomi dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan. Hamba berdoa, pulihkanlah keluarga demi keluarga. Pulihkan Tuhan hubungan suami istri, pulihkan Bapa hubungan orang tua dan anak, dan biarlah Tuhan
lewat firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja, semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dipulihkan dan semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati kami, baik keluarga kami, pekerjaan kami, usaha pekerjaan kami, terlebih iman kami kepada Yesus makin bertambah-tambah. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia, dan juga memberkati ekonomi bangsa kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, dalam nama Yesus kiranya Tuhan tolong, sehingga pandemi ini Tuhan segera berakhir. Dan Tuhan yang akan memberkati semua pemimpin-pemimpin untuk dapat menanggulangi. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang terpapar disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.